Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tentunya dengan penuh sukacita kita kembali menghayati kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Dan tentunya di tengah-tengah ibadah ini, mari kita akan merespon panggilan Tuhan, sehingga kita juga boleh merasakan sukacita di dalam persekutuan kita. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Mari kita sambut dengan pujian. Haleluya, pujilah. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali orang tahu apa yang baik, namun belum tentu melakukannya. Kedagingan masih sering menguasai hati atau pikiran manusia, sehingga buah perbuatan yang dilakukan bukan apa yang benar. Demikian juga keegoisan seringkali menjadi penghambat untuk menyambut karya Tuhan di dalam hidup.
sehingga tidak mudah bersukacita di tengah orang yang bersukacita. Tidak bisa ikut menangis di tengah orang yang menangis. Demikian pula dalam hidup sehari-hari. Sebagai anak-anak Allah yang menerima karunia penebusan dosa, namun tidak dihidupi dengan kasih. Mari, saat ini kita datang pada Tuhan mengaku dosa kita. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menaikkan doa secara pribadi. Saya akan menutupnya setelah doa pribadi. Mari kita berdoa. Itulah doa kami, Tuhan. Kami bawa semuanya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan yang senantiasa memberikan belas pengasihan dan pengampunan bagi kami. Amin. Sebagai hamba Tuhan, saya menyatakan anugerah pengampunan dosa berlaku atas saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya serta berjanji untuk bertobat. Firman Tuhan pada saat umat Israel di pembuangan mendapat kabar keselamatan dan bahwa dosanya telah diampuni. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Sakaria 8 ayat 8. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang di dalam surga, kami saat ini menghadap di hadirat Tuhan, memohon kiranya di dalam renungan pada pagi ini, Engkau yang akan pimpin, Engkau yang memberkati, dan Engkau yang akan juga
memberikan kepada setiap kami. Kami dimampukan untuk menerima firman Tuhan dengan penuh syukur, dan kami siap untuk menuruti kehendak-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekul atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan semua bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak ini, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk dijatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang
yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku sekalian, semua biarlah mendengar firman Tuhan dan mau menuruti firman-Nya. Tema pada hari ini adalah sukaria menyambut Sang Penebus. Tujuan kita menyambutnya dengan sukaria. Karena itu adalah janji Allah yang telah digenapi dalam hidup sehari-hari. Sukaria diberikan Tuhan dalam menyambut penggenapan janji Tuhan. Adalah sukaria yang tidak surut walaupun umat menghadapi situasi yang tidak kondusif di saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa salah mengerti tentang ada atau tidaknya hubungan antar dua pribadi. Bila kita tidak melihat seluruh adegan sebuah pertunjukan, kita tidak akan tepat di dalam menilai. Seorang anak kecil setiap sore sesudah mandi ia duduk di depan rumahnya. Seseorang lewat lalu bertanya, "Sedang apa, Nak?" Anak ini menjawab, "Menunggu ayah pulang kerja." Ia berlari. Ayahnya lalu berteriak, "Ayah!" Dan memeluknya. Ada yang lain kira-kira berusia 10 tahun. Ia berlari ke arah bapak. Dan si bapak, ia menengadah ke atas dan kemudian melompat. Akhirnya ada layang-layang yang di tangannya dan rupanya putus. Dan tepat ada di samping si bapak ini. Anak ini juga begitu bersukacita. Tetapi tidak ada hubungan dengan bapak yang sedang berpelukan dengan anaknya. Melalui gambaran di atas ini, kita dapat membedakan antara dua orang yang memiliki hubungan dan mana yang tidak, yang erat dengan yang tidak nampak. Berbeda sekali. Kualitas relasi juga digambarkan perbedaan yang ada. Melalui firman Tuhan hari ini, mari kita belajar bagaimana menghidupkan suasana sukaria penyambutan sebagai umat penyelamatnya datang. Ada beberapa makna yang menuntun kita. Yang pertama,
Sukaria akan terjadi ketika hidup dijalani, dihayati dalam relasi anak dan bapak. Kita juga tahu bahwa Allah telah menaruh roh anaknya di dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak, ahli waris oleh Allah. Paulus menyebut kita sekarang anak, bukan hamba. Dulu jauh, tapi sekarang dekat. Kita berubah status menjadi sebagai ahli waris. Kita bersyukur karena kita merupakan ahli waris dari kerajaan Allah. Sukaria ini ditentukan bukan oleh kita, tetapi oleh Tuhan sebagai anugerah. Tidak ada yang bisa memenuhi syarat untuk menjadi anak karena kelebihannya. Semua itu semata-mata datang karena pekerjaan Roh Kudus yang meneguhkan iman kita. Bahwa kita olehnya dapat memanggil Allah sebagai Aba atau Bapa. Yang menjadi inti sukacita kita, pengenalan dan percaya kita, yaitu bagaimana pengenalan kita akan kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Allah memberikan kasih yang besar yang diberikan kepada kita tanpa dikurangi. Apa yang umat Tuhan perlukan diberikan oleh Allah. Telah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Ingat pengenalan percaya kita. Intinya adalah bahwa semua perubahan ini hanya terjadi karena anugerah Allah. Tergantung pada Allah, bukan karena jerih lelah kita. Akhirnya kita dimampukan menyebut Allah sebagai Aba atau Bapa. Sedekat hubungan ayah dan anak adalah kepastian yang perlu dijaga. Maka sekarang sukacita sejatilah yang sudah seharusnya ditunjukkan oleh semua anak Allah. Terlebih karena status anak ini bukan karena kita. Maka sambutlah dengan sukaria. Ia, Yesus Kristus, yang telah datang dan memberi anugerah kepada kita. Orang yang berdosa yang tidak layak menerimanya. Yang kedua, perjumpaan dengan Sang Penyelamat berarti dimampukan melihat masa depan yang terang, benderang, dan menjadi puas. Sukacita hamba Tuhan, Simeon dan Hana, terjadi karena janji Tuhan digenapi. Dan penggenapan itu nampak jelas di depan mata rohani kita. Janji penggenapan dan masa depan yang tak terputus, bersambung menjamin hidup baik di masa depan. Simeon berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Di dalam Lukas 2 ayat 30-31 yang kita baca, melalui Simeon, umat dimampukan melihat penggenapan janji Allah
yang telah nyata. Dari situ ada kepastian bahwa masalah yang dialami umat manusia terjawab di dalam kedatangan Mesias. Sebenarnya masa sulit masih berlangsung. Penjajahan Romawi dan penderitaan selalu masih ada. Namun Simeon dimampukan untuk menatap masa depan karena diperkenankan melihat keselamatan yaitu Mesias, Sang Bayi Yesus. Simeon menjadi sosok yang menolong kita untuk selalu bisa menerima penghiburan bahwa masa depan selalu ada dalam pimpinan Tuhan. Melalui Hana, sukacita pengharapan telah mengalahkan lamanya waktu penantian. Walaupun sudah di usia sangat lanjut, sukacita penantian tidak memudarkan pengharapannya. Sukacita pengharapan itu melampaui derita dalam hidupnya. Sukacita karena melihat keselamatan ada dan melihat lebih jauh lagi ke depan. Bahwa dengan Tuhan segala hal di masa depan pun sudah dijamin. Yang ketiga, sukaria dalam Tuhan tidak tergantung pada keadaan sekitar. Dalam Yesaya 61 ayat 10, aku bersukaria di dalam Tuhan. Sukacita hamba Tuhan adalah sukaria dalam Tuhan. Sukacita yang tidak tergantung keadaan. Bagi yang menantikan Tuhan dan percaya kepadanya, maka sukaria di dalam Tuhan bukan dalam arti karena hidup yang mudah dan bersenang-senang. Sukacita mereka adalah sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di masa hidup bisa saja masih dalam kekelaman dunia. Situasi dunia masih menyesakkan, tetapi umat mampu bersukaria di dalam Tuhan. Adapun yang terjadi tidak mengubah sukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita dapat belajar dari firman Tuhan yang menolong kita untuk hidup bersukacita untuk saudara dan saya. Yakni ada 3 hal yang menentukan seperti apa yang dalam menyambut Sang Penebus dalam hidup sehari-hari kita. Yang pertama, sukaria akan terjadi ketika hidup dijalani, dihayati dalam relasi anak dengan Bapa. Kiranya relasi yang dengan Allah menjadi semakin erat. Yang kedua, mengalami perjumpaan dengan Sang Penyelamat Yesus Kristus. Berarti kita telah dimampukan melihat masa depan yang terang benderang serta menjadi puas dan lega. Ketiga, sukaria dalam Tuhan tidak tergantung dari keadaan sekitar, tetapi kepada Tuhan sendiri yang tidak pernah berubah setia. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji baptis kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur sudah mendengar sabda-Mu dan kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan kepada kami. Kami pada saat ini berdoa untuk bangsa Indonesia yang pada saat ini sedang terpuruk dan banyak sekali yang menekan hidup kami. Dan kami pada saat ini juga berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya GKI Gondomanan yang saat ini dapat melakukan kebaktian pada tanggal 27 Desember 2020. Tuhan, kiranya Engkau yang akan berikan di tahun ini, kami boleh merasakan akan cinta kasih Tuhan yang semakin dalam. Dan kami memohon kiranya Engkau yang akan berikan kepada setiap kami, untuk kami boleh mematuhi kehendak Tuhan. Kami saat ini berdoa juga untuk yang sakit, Bu Sujiem, Pak Simon, dan juga yang lain yang tidak kami sebut satu persatu namanya. Kiranya Engkau melawat dan menjamah dan boleh mereka sembuh dan pada minggu yang akan datang dapat untuk ke gereja. Dan kami juga berdoa yang ulang tahun, kiranya Engkau juga akan tambahkan umur panjang dan Engkau akan berikan sukacita tersendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, juga yang berulang tahun pernikahan, Engkau juga akan berkati dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syafaat ini dengan kita menyanyikan lagu Doa Bapa Kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang dapat saudara-saudara sampaikan. Saya akan mendasarkan persembahan syukur ini dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentunya persembahan saudara dapat disampaikan sebagaimana yang tertera di layar. Dan saya akan menyebutkan persembahan disampaikan melalui rekening BRI Cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 00 8391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan. Atau seperti biasanya saudara dapat menyerahkan berdasarkan wilayah-wilayah di mana saudara tinggal. Wilayah Keraton ke kantor gereja setiap hari jam kerjanya. Wilayah Gondomanan ke kantor gereja setiap hari jam kerja. Wilayah Paku Alaman ke Penatua Fani ataupun kantor gereja. Wilayah Unggul Harjo dapat disampaikan kepada Ibu Dewi Esther atau kantor gereja. Mari saya ajak kita bersama membawa persembahan ini dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang sudah nyata bagi kami. Kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang boleh kami terima. Maka biarlah Tuhan ketika kami membawa persembahan syukur ini, tentunya ini juga adalah cerminan sukacita kami kepada Tuhan. Maka biarlah apa yang kami bawa dan kami persembahkan ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi pelayanan, bagi setiap agenda kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Jemaat, bagi pengembangan pelayanan jemaatmu. Maka berkat-Mu yang boleh senantiasa ada bersama-sama dengan kami merasakan itu semua dan kami bawa di dalam syukur kami kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk di dalam pengutusan dan berkat. Janji Allah telah genap. Sang penebus dosa telah datang dan mengubah hidup manusia menjadi berseri. Kiranya kasih Allah yang lebih dari segalanya terasakan di hati sesama melalui umat-Nya. Kita akan bersama menyambut dengan pujian Ya Allah, kasih-Mu besar. Besar dari segala
Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, lakukan perintah Tuhan, dan hiduplah bagi Dia. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan memberkati.